Jadi karena kita memang dampak daripada efisiensi. Pasti tugasnya di Sprindakop itu. Jadi masyarakat juga paham gitu kan. Iya, jadi tidak hanya tahu bawang, minyak, beras gitu kan. Ternyata lebih dari itu. SOA ini tidak berarti bahwa di situ jumlah penduduknya besar maka daya beli mereka juga sama gitu. Tidak seperti itu, Mbak, gitu. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak dalam keadaan baik-baik saja kan, Mbak. Gitu kan, negara yang kita lihat di medsos lagi itu kan tidak baik-baik saja. Betul, di pusat sekali. aja tidak baik-baik saja, gimana dengan kita yang di daerah. Karena ini merupakan salah satu program dan Pak Gubernur selalu menggaungkan itu bahwa mereka butuh ini, butuh ini kan, seperti itu. Dan inilah salah satu program yang memang merupakan kebijakan dari Pak Gubernur untuk membantu masyarakat yang ada di 3T tadi. Tidak hanya merdeka negaranya, saya bilang negaranya udah merdeka, tetapi bagaimana masyarakatnya juga merasakan kemerdekaan. Sampai ke ujung. Iya. Nah, sampai di wilayah. Iya, wilayah harus. perbatasan. Itu bukan hanya tugas dari pemerintah provinsi, tetapi tugas dan peran pemerintah pusat juga harus bisa menyentuh ke wilayah perbatasan. Pemerataan harga kebutuhan pokok serta penumpang di wilayah perbatasan dan pedalaman yang sulit dijangkau merupakan tujuan awal program subsidi ongkos angkut atau disingkat SOA. Dan Sobat Menonton Podcast, hari ini kita sudah kedatangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Sudah ada Ibu Hasriani. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu Yani? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini, Ibu Yani? Sibuk datang memenuhi undangan. Memenuhi undangan ya. Banyak banget salah undangan satunya ya? Seperti ini ya. Terima kasih sudah berkenan hadir, Ibu. Ibu Yani, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dan mengupas tuntas terkait SOA nih, Ibu. Iya. Nah, Ibu Yani boleh nggak dijelasin secara detail nih, apa sih SOA? Dan latar belakang SOA ini awalnya dari apa dan bagaimana? Iya, baik, terima kasih. SOA ini adalah subsidi ongkos angkut barang, ya. Dan ini merupakan salah satu program prioritas, dan ini merupakan salah satu kebijakan ya. Sebenarnya ini menjadi kebijakan pemerintah daerah, di mana di wilayah perbatasan itu memang juga masyarakat kita banyak ya. Apalagi kita ketahui bahwa Kalimantan Utara ini letak geografisnya juga luar biasa unik ya, yang tidak semua daerah mungkin punya. Tapi kita wilayah perbatasan, yaitu di mana kebijakan ini juga dibarengi dengan sebuah program yang namanya SOA tadi gitu. Dan ini keperuntukannya memang untuk wilayah 3T ya, tertinggal, terluar, terpencil biasanya seperti itu. Kenapa ini menjadi latar belakang? Karena itu tadi berangkat dari persoalan-persoalan yang wilayah jangkauan itu di daerah terluar itu aksesnya memang sangat sulit ya, karena ada yang hanya bisa diakses oleh by flight ya. Terus sungai juga harus melihat pasang surutnya air, di mana kita ketahui bahwa banyak yang giram-giram seperti itu ya. Dan untuk akses sungai juga jangkauan untuk menempuh ke sana itu juga cukup lama, 7 jam. Ada yang sampai lebih dari 7 jam, itu tadi ngelihat akses pasang surutnya air gitu. Nah, SOA ini merupakan salah satu program yang sejak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara sudah ada program ini, yaitu untuk membantu masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah perbatasan tadi yang 3T itu, bagaimana mereka bisa juga menikmati harga dari kebutuhan pokok, itu kebutuhan mereka dengan harga perkotaan seperti itu. Sehingga program SOA ini kita anggap merupakan program yang prioritas untuk membantu masyarakat yang ada di wilayah perbatasan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang sangat terjangkau. Harga yang sangat terjangkau, di mana ya kualitas yang didapatkan sama kualitas sama dengan di wilayah perkotaan kan. Dan SOA ini juga sebenarnya tergantung dari
apa sih yang dibutuhkan, karena tidak semua wilayah 3T itu tadi kebutuhan masyarakatnya itu sama gitu. Jadi khususnya memang prioritas sebenarnya untuk kebutuhan pokok, tetapi apa yang dibutuhkan mereka itu yang nantinya akan disediakan oleh para penyedia yang melaksanakan SOA. Dari pemerintah sendiri itu hanya subsidi ongkos angkut barangnya, tetapi ada mekanisme-mekanisme nanti di mana dalam pelaksanaan subsidi ongkos barang itu ada penyedia yang akan mendistribusikan barang tersebut sampai ke desa atau ke masyarakat yang memerlukan kebutuhan tersebut. Seperti itu. Nah, Ibu Yani, kan SOA dibagi menjadi 2. Iya. Ada yang barang sama ada yang penumpang. Nah, barang dan penumpang ini kan otomatis punya anggaran yang beda-beda. Iya. Nah, bagaimana sih anggaran anggaran untuk SOA barang dan penumpang ini, boleh nggak dijelasin Bu anggarannya dari mana, terus penyalurannya seperti apa? Iya. Jadi saya mungkin saya harus menjelaskan juga ya bahwa sebenarnya program SOA ini juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah provinsi kepada masyarakat yang ada di perbatasan di kategori 3T tadi ya. Nah, SOA ini juga ada SOA dari APBN yaitu Jembara yang cukup besar anggarannya, alokasi anggarannya dibandingkan dengan alokasi anggaran yang ada di provinsi. Dan sesungguhnya juga sebenarnya subsidi ongkos angkut barang dan penumpang ini juga menjadi kewajiban atau domain yang terpenting oleh kepala daerah di masing-masing tadi, karena SOA ini kan ada 2 yang menerima manfaat dari SOA ini, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, karena wilayah mereka lah yang masuk kategori 3T itu tadi gitu. Nah, bagaimana dengan pembagian itu? Memang sejak 2012 tadi yang saya sampaikan berdirinya Kaltara ini memang sudah ada SOA untuk ongkos barang, subsidi ongkos angkut barang dan SOA penumpang di situ. Melihat tadi akses penumpang itu ya, orang-orang yang berada di sana itu yang dibutuhkan memang yang jangkauannya sangat sulit gitu ya untuk yang flight. Jadi untuk program SOA ini dari tahun ke tahun memang alokasi anggaran oleh Pak Gubernur, kebijakannya itu memang naik, bertambah gitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Yang tadinya dari tahun sebelumnya itu mungkin hanya ada beberapa yang kita jangkau dengan flight gitu ya. Tapi untuk tahun 2024 kemarin barang pun yang bisa kita jangkau dengan flight itu kita tetap, di mana ada tempat pendaratan itu kita juga masuk di dalam program SOA itu. Masuk ke dalam program SOA itu ya. Dan itu semua melalui anggaran APBD provinsi, APBN juga ada yang saya sampaikan tadi bahwa anggarannya cukup besar jika dibandingkan dengan kita, dan APBD kabupaten kalau nggak salah itu kalau untuk Nunukan itu ada. Nunukan ada, Malinau itu hanya subsidi ongkos angkut penumpang, tetapi barangnya tidak, sehingga inilah yang diakomodir oleh pemerintah provinsi sebenarnya. Dan kenapa seperti itu? Karena itu tadi Mbak, wilayah kita itu kan begitu sulit ya, unik dan begitu sulit dan terbatas. Nah, sehingga hadirlah program ini tadi. Kenapa harus dibagi 2? Jadi tidak hanya kebutuhan pokok yang dibutuhkan, ternyata mereka juga butuh untuk diakomodir untuk ongkos angkut penumpangnya. Seperti itu. Baik, Ibu Yani, untuk kan tadi ada yang APBN dan APBD. Iya. Nah, untuk nilainya, berapa sih nilainya Ibu untuk APBD yang digelontorkan untuk SOA ini? APBD untuk dari tahun ke tahun yang saya sampaikan itu. Dari tahun sebelumnya itu kurang lebih sekitar 15 miliar itu udah dibagi dengan penumpang dan barang. So, subsidi ongkos angkut penumpang dan barang. Nah, untuk tahun 2024 karena ada tambahan waktu itu ya, ada beberapa jangkauan ternyata yang memang harus ditambah lagi titiknya. Sehingga kurang lebih 18 miliar di tahun 2024 itu, tetapi itu sudah masuk semua dengan honor pengawas dan
anggaran untuk Pokja. Honor Pokjanya, honor PPTK-nya juga sudah masuk di situ dengan nilai sekian, dengan perjalanan dalam hal pengawasan ketika sebelum dilakukan program itu. Tentunya teman-teman PPTK dengan PPK itu melihat dulu kondisi, dan ada beberapa yang harus didiskusikan atau dikomunikasikan dengan daerah-daerah atau kecamatan yang memang menerima manfaat daripada soal tersebut. Jadi itu include, jadi tidak semua murni 18 itu untuk barang itu, tetapi ada di dalamnya itu tadi ada honor, ada honor Pokja dan PPK dan sebagainya. Untuk ada di situ untuk semua berjalannya program kegiatan subsidi tersebut. Nah, kan dari 15 miliar naik ke 18. Iya. Ada kenaikan 3 miliar. Ada kenaikan 3 miliar. Kira-kira di tahun depan ada kenaikan lagi nggak, Ibu? Mbak, saya juga jadi lucu ini kalau saya ngomong ini, nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi karena kita memang dampak daripada efisiensi dari pusat, sehingga juga berdampak kepada kita di daerah. Namun sesungguhnya karena ini merupakan program yang saya katakan tadi, program prioritas ya, karena setahu saya beberapa tahun yang lalu ketika kita melakukan pembahasan itu dibintangin. Jadi kalau bintang itu biasanya dengan prioritas gitu ya, gitu. Karena kenapa prioritas tadi itu tadi Mbak? Karena yang saya sampaikan tadi latar belakangnya kenapa? Karena 3T dan masyarakat kita juga sudah semestinya menikmati harga yang memang yang sama gitu ya, gitu di perkotaan. Nah, sehingga kenapa saya sampaikan demikian? Seyoknya kalau prioritas kan harus benar-benar teralokasikan. Nah, mohon maaf di tahun 2025 ini sebenarnya dari pagu yang nilainya mungkin ya sangat fantastis miris maksud saya gitu ya di kita, karena Mbak harus tahu karena di Sprindakop itu ada 4 kementerian sekarang, yaitu perindustrian, perdagangan itu dibagi menjadi 2, perdagangan dalam dan luar negeri. Perdagangan dalam itu mengatur terkait dengan bagaimana ketersediaan dalam artian ini tentunya tidak hanya bertumpu kepada dinas kami saja untuk melakukan tugas itu, tetapi bagaimana bisa berkolaborasi, bekerja sama, sinergi dengan perangkat-perangkat daerah yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dalam hal ketersediaan kebutuhan pokok. Di situ juga ada stabilitas harga gitu ya, stok ya itu pasti lah ya. Nah, yang kedua adalah perdagangan luar negeri, di mana nanti semua market terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh potensi di Kalimantan Utara itu marketnya nanti di perdagangan luar negeri, seperti event pameran, misi dagang, temu bisnis dan sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung secara online atau offline seperti itu. Dan yang selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi dari aspek lembaga yang kita ketahui juga bersama bahwa sudah terbentuk kemarin program pusat. Itu saya panjang nih Mbak. Nggak ada masalah ya, bukan ada masalah. Gitu. Supaya juga diketahui bersama bahwa apa sih tugasnya di Sprindakop itu. Jadi masyarakat juga paham gitu kan. Iya, jadi tidak hanya tahu bawang, minyak, beras gitu kan, ternyata lebih gitu loh, karena di situ ada lembaganya. Jadi koperasi kemarin yang merupakan program dari pusat itu Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes, KKMP dan KDMP dan KKMP itu. Di kita dari 482 desa dan kelurahan, desa itu 447, kelurahan itu ada 35, dengan total 482, terbentuklah 411 yang ada di Kalimantan Utara. Kenapa tidak 482? Karena ada penggabungan, yaitu di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan itu ada penggabungan desa, sehingga harusnya satu desa satu kelurahan itu kan inpresnya itu instruksinya itu harus ada koperasi terbentuk. Tapi karena tadi mungkin jangkauan dan penduduk yang tidak memenuhi gitu kan, dengan melihat potensi dan sebagainya, sehingga ada beberapa desa bergabung menjadi satu untuk membentuk koperasi tersebut, sehingga dari 482 itu terbentuk 411. Nah, di sini juga menjadi peran kami, di situ tugas kami, meskipun sebenarnya koperasi yang berada di desa dan kelurahan itu menjadi kewenangan kabupaten kota, tetapi dalam hal ini karena provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah,
kita juga tidak bisa menutup mata untuk melakukan sentuhan-sentuhan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi yang sudah terbentuk di luar daripada koperasi yang sudah terbentuk ya. Karena koperasi yang ada di sini tuh kurang lebih 1.400-an sekian yang di luar dari Kopdes dan kelurahan ya. Ditambah dengan itu sudah berapa gitu loh. Sementara kalau kita mau melihat bahwa tidak hanya terbentuk lembaganya saja, tetapi unit usahanya juga harus terbentuk, harus berjalan kan gitu. Nah, dan UKM, UKM ini juga bagian daripada perindustrian yang tadi saya bilang, perindustrian bagaimana memberikan latihan, pembinaan baik dari haki, halal dan sebagainya, bagaimana mengangkat potensi yang ada itu menjadi sebuah produk gitu kan, yang bisa menjadi nilai untuk market kita, produk unggulan. Nah, UMKM di sini juga bagian daripada tugas kami di situ, Mbak. Jadi memang harus diketahui bahwa begitu besar peran kita ya untuk di Kalimantan Utara. Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga gitu kan. Tadi total anggaran di 15 miliar. Untuk pengalokasiannya bagaimana Ibu? Untuk dari SOA yang ada dibagi menjadi 2, SOA barang dan juga SOA penumpang. Iya. Sedangkan yang kita tahu akhir-akhir ini di mana-mana semua terkait efisiensi. Iya. Itu bagaimana Ibu? Iya. Untuk tahun 2025 ini sebenarnya itu sudah dipetakan ya tahun sebelumnya ya, gitu. Ada kenaikan dari kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan tuh berapa sih sebenarnya gitu. Kalau kemarin-kemarin itu kan dia tergantung dari berapa yang diberikan dan kita akan menyesuaikan. Pembagian SOA penumpang dan barang itu memang dibagi 2 ya. Nah, untuk penumpang tentunya juga kita melihat di momen-momen mana masyarakat itu membutuhkan flight untuk menuju ke daerahnya. Seperti memang kita nggak pernah gini loh Mbak, kita tuh nggak pernah dari tahun sebelumnya, kita nggak pernah dari Januari sampai bulan 12 gitu tuh nggak pernah terpenuhi seperti itu karena dengan alokasi anggaran itu tadi gitu kan. Tetapi kita melihat bagaimana pembagiannya, kita melihat di momen-momen kapan sih mereka itu membutuhkan itu gitu kan. Nah, misal di bulan 6 itu pada saat mungkin sudah mulai anak-anak atau masyarakat itu musim libur atau banyak kegiatan-kegiatan itu ya, seperti 17 Agustus juga gitu. Terus Nataru gitu. Nah, itulah yang kami bagi dengan alokasi anggaran itu tadi dengan titik-titik yang memang disentuh gitu loh untuk penumpang, untuk flight ya. Nah, kalau sungai itu kami nggak ngatur untuk penumpang orang, kita tuh nggak ngatur selain flight, selain udara gitu ya. Tadinya sebelumnya itu memang di kementerian di bidang di Dishub gitu ya. Ini karena itu kewenangan udara udah ditarik ke pusat, sehingga karena ada subsidi, program subsidi itu ada di tempat kami, ada rumahnya, sehingga digabunglah subsidi ongkos penumpang itu juga ada di kami gitu. Nah, kami membagi seperti itu. Nah, untuk barang juga demikian. Dengan alokasi anggaran yang ada, itu kita bagi di titik-titik mana gitu loh, sebaran yang nanti yang dari 2 kabupaten tadi, Nunukan dan Malinau itu. Jadi kita lihat berapa jumlah penduduknya gitu, bagaimana daya beli masyarakat mereka gitu. Jangan sampai nanti di satu titik itu kita gelontorkan kotanya lebih besar di situ pembagiannya, ternyata daya beli masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sehingga mereka sebelum melaksanakan kegiatan ini, mereka ngecek dulu, ngelihat semua, dan bahkan dari evaluasi kami gitu dari tahun ke tahun, bagaimana program ini memang benar-benar termanfaatkan, memang benar-benar dampaknya dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka itu ngecek berapa sih sebenarnya jumlah penduduk di situ gitu. Mereka cross check dengan kependudukan, dinas kependudukan di setiap daerah yang mana tempat SOA itu nanti gitu. Jadi kita melihat, jadi SOA ini tidak berarti bahwa di situ jumlah penduduknya besar maka daya beli mereka juga sama gitu. Tidak seperti itu Mbak gitu. Ada juga yang jumlah sedikit tapi daya beli mereka gitu tergantung dari apa sih sebenarnya potensi dan pekerjaan masyarakat yang ada di desa itu gitu, yang ada di daerah itu. Berarti tergantung dari iya, dan kita membaginya seperti apa ya, dengan keterbatasan anggaran itulah tadi kita coba bagi. Nah, ternyata dari semua, dari tahun ke tahun, bahkan di 2024 kemarin SOA kita itu mulai berjalan itu di sekitar bulan awal bulan 6. Karena kan ada lelang, ada apa dan sebagainya, administrasi, jadi berjalannya itu di bulan 6. Berbeda yang saya bilang tadi di APBN itu sudah mulai dari Januari sampai habis gitu. Nah, dari evaluasi kami lagi itu kami itu mencoba untuk flight.
pengalaman tahun sebelumnya gitu. Karena kita ini terbentur dengan pengadministrasian sebenarnya kan Mbak ya. Di administrasi gitu di tanggal 15 sudah harus masuk. Jadi pertanggungjawaban kita untuk implementasi dari kegiatan dilaksanakan tanggal 15 Desember itu sudah harus masuk semua gitu. Artinya ketika masuk itu kan maka secara otomatis kegiatan sudah dilaksanakan. Betul. Tapi bagaimana kami mencoba untuk kebutuhan mereka ini bisa terpenuhi gitu, karena pengalaman itu mereka ternyata Menataru itu mereka butuh ke sana dengan anak-anak dan sebagainya ya, untuk di Krayan itu ternyata mereka harus mengeluarkan uang yang jumlah banyak, dan pesawat itu berangkat misal harus berapa puluh juta gitu loh baru mau flight gitu. Itu sedangkan Nataru kan di akhir tahun nih Bu. Nah itu dia. Nah kami coba untuk evaluasi dari pengalaman itu gitu kan, bagaimana mereka masyarakat yang di sana, kami tuh sebenarnya seperti ini loh yang kami butuhkan gitu kan. Nah akhirnya kami mengkomunikasikan dengan pihak penyedia bahwa semua sudah terhitung semua, karena memang sebelum dilaksanakan kan dihitung dulu nih berapa kali flight ke sana gitu. Begitupun dengan barangnya juga berapa kali gitu kan, pengantaran rotasinya kan gitu kan dihitung. Nah kami tinggal mengkomunikasikan dengan pihak penyedia bahwa bisa nggak dibantu gitu. Oke kita ini, tetapi flightmu tolong dong nanti gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan mereka, bisa disimpankan 10 flight mungkin untuk memenuhi mereka untuk Nataru. Begitupun juga dengan barang sebenarnya. Jadi terkadang realisasi kami itu dinilai lamban, tetapi pada saat akhir untuk realisasi fisik maupun realisasi keuangan itu alhamdulillah kita tuh nggak pernah dibawa dari peringkat 10, pasti itu. Nah terkadang memang kalau kita evaluasi dilihat nih kenapa serapannya nih kok di Sprinda kok pelambat gitu, ternyata kan memang itu kita tuh menyimpan gitu loh, masyarakat tuh menyimpan sehingga ada pengangkutan barang misal gitu ya, subsidi ongkos angkut barang. Mereka tuh menyimpan untuk nanti di bulan-bulan bisa 17 Agustus atau di Nataru, menghadapi Nataru baru mulai tuh mereka tuh kenceng-kencengnya gitu. Nah, sehingga terkadang terlihat realisasi kami tuh lambat gitu loh. Padahal di akhir gitu kan, di akhir itu semua selama ini pengalaman kami seperti itu. Alhamdulillah kita tuh masuk itu, meskipun di awal-awal mungkin dilihat ini bener nggak nih terrealisasi, bener nggak gitu kan ya. Tapi begitu akhir kita juga nggak pernah di bawah 10 besar peringkat realisasi kita ya. Baik. Jadi begitulah cara pembagiannya. Jadi melihat alokasi anggaran berapa, nanti dilihat berapa sebenarnya berapa kali. Ada juga memang yang di daerah-daerah seperti di Malinau itu kita untuk subsidi ongkos angkut penumpangnya itu, tapi kita melihat durasinya, dan itu titik-titik tidak hanya dari Tarakan, start Tarakan gitu, ada juga yang dari Tanjung Selor gitu. Ibu ini tadi untuk alokasinya dimulai dari nggak hanya dari Tarakan saja, ada beberapa dari Tanjung Selor. Nah itu untuk alokasian titik-titiknya ada berapa Ibu? Kalau untuk tahun 2024 ya, karena 2025 kan belum berjalan ya. Untuk tahun 2024 itu untuk soal barang itu ada 10 titik. Yaitu di Krayan, Lumbis. Kalau Krayan itu kan tentu flight ya. Kalau Lumbis, Simenggaris, Pujungan, Bahu Hulu, Mentarang Hulu, Sungai Tubu, dan Apokayan. Itu ada yang flight, ada yang sungai. Itu untuk yang barang. Untuk yang barang. Nah untuk yang penumpang orang sama di 10. Sama ada 10 titik juga, itu Mahak Baru, Long Apung, Long Alango, Long Bawan, Datadian, Ampung, dan Long Layu. Binuang juga masuk di dalamnya, ada 10 titik. Baik, kan ini masuk ke dalam lokasi-lokasi yang 3T itu tadi. Iya. Nah di 2025 ini belum berjalan. Belum berjalan. Apa ada kemungkinan lebih banyak lagi titik-titiknya Ibu? Mbak, boro-boro itu Mbak, tambahan titik. Kenapa tuh? Di murni, jadi gini Mbak, karena tadi kita dampak efisiensi kan, dan seyogjanya memang karena ini merupakan prioritas dan kebutuhan. Kita itu udah beberapa kali loh surat, karena di Krayan waktu itu sempat pemutusan jalan ya. Mereka tuh untuk memenuhi kebutuhan mereka itu dari, kalau di Krayan itu kan dia berbatasan dengan Sarawak. Ya kan, di Long Midang itu kan, itu Long Midang sama masuk di Sarawak lah gitu ya, dari batas Krayan itu. Nah biasanya sebelum running kita punya program SWA itu adopsi untuk distribusi bahannya itu kan dari sana, bahan pokok mereka gitu kan, bahan penting juga begitu, bangunan dan sebagainya itu dari sana. Nah gitu. Nah
karena putus waktu itu jalan itu sehingga ada surat Mbak dari Nunukan, karena kan Krayan itu kan masuk di Kabupaten Nunukan ya, sehingga ada surat gitu. Sudah sih Mbak, sudah kita ini gitu. Di Murni sebenarnya di tahun 2025 itu dengan pagu terbatas pun saya juga sudah mengalokasikan seadanya gitu untuk membagi. Kenapa saya seadanya? Jadi supaya maksud saya itu gini loh, tim TAPD dalam hal ini tuh melihat ketika ini program prioritas maka dia akan menambah gitu loh. Tapi Mbak, boro-boro ditambah Mbak, itu di hold, di hold dan dihilangkan. Ditahan gitu bahkan ya. Ditahan, kalau ditahan sih pada saat asistensi itu kan ditahan, nanti di triwulan kedua akan dikembalikan. Tapi sampai sekarang sudah mau anggaran perubahan, harusnya kan anggaran itu di hold kan nanti pada saat anggaran itu kan dikembalikan gitu kan. Karena itu kan sudah pagu yang sudah kami diberikan gitu, karena tadi itu ada pembatasan lagi, ada efisiensi lagi, ada ini informasinya di hold gitu kan waktu itu, nanti akan dikembalikan. Ternyata begitu mau dilakukan penginputan itu dinolkan, ditarik itu duit itu Mbak. Saya udah jadi ngomong kayak gini ya. Tapi ya itulah kondisinya, itulah keadaannya. Nah makanya ini menyangkut kebutuhan dan ini ya Mbak ya, dan hajat mereka di masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Semestinya kan seandai kata itu tidak dinolkan gitu kan, itu kan bisa berjalan pada saat mereka membutuhkan pada saat itu. Ada surat bahwa sangat ini ya dari Nunukan waktu itu. Tapi ya kondisi emang seperti ini. Nah Mbak bilang tadi ada nggak kemungkinan untuk ditambah? Betul Mbak, yang murni yang ada aja dari tahun ke tahun sampai sekarang ini belum berjalan, anggarannya nggak ada gitu. Nah ya memang kondisinya seperti itu gitu loh. Apakah ini dampak dari efisiensi? Ya enggak gitu-gitu juga kali kan Mbak. Efisiensi ya, tapi seharusnya tidak sebegitunya ya. Karena ini kan program prioritas dan menyangkut kehidupan dan kebutuhan memang. Yang sebenarnya dari alokasi anggaran kita itu aja sebenarnya tidak bisa memenuhi secara keseluruhan kebutuhan mereka dalam 1 tahun kan gitu. Tetapi memberikan bukti kehadiran pemerintah provinsi dan kebijakan Pak Gubernur untuk memberikan manfaat dampak bagi mereka meskipun seiprit ibaratnya, meskipun sedikit gitu, tetapi ada mereka rasakan dari kebijakan Pak Gubernur dalam hal ini. Karena apapun kondisinya dari tahun ke tahun seingat saya tuh Mbak, meskipun saya belum ada di situ tahun 2012 terbentuk yang namanya SOA itu selalu ada, apapun kondisinya selalu ada, meskipun nanti seberapapun gitu loh, pasti ada gitu loh. Karena itu tadi bagaimana mereka bisa merasakan gitu loh kemerdekaan mereka. Betul. Yang sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Iya kan gitu kan? Walaupun mereka di posisi 3T, tertinggal, iya, terluar. Inilah kehadiran yang saya bilang tadi, tidak hanya dari provinsi, tetapi ada jembara gitu kan, jembatan udara yang nama programnya mereka itu gitu, 40 miliar. Ada yang dari provinsi, SOA itu, bahkan juga ada dari kabupaten. Nah, inilah bentuk kehadiran pemerintah provinsi menyentuh saudara-saudara kita, masyarakat kita yang ada di wilayah perbatasan. Kalau memang ini dianggap bahwa ini merupakan kebutuhan yang memang hadir meskipun sedikit tadi ya, harusnya kan anggaran ini dari murni juga tetap harus berjalan gitu loh. Ini sudah masuk bulan 9 gitu. Kalau menghitung lagi gitu kan ya, sudah lewat 17 Agustus yang kebutuhan mereka yang kami bilang tadi itu di momen-momen itu, dan di musim liburan mereka untuk flight gitu kan, mereka butuh. Ya harusnya ini kan tidak hilang, Mbak. Iya kan? Betul. Nah, ini aja kami belum tahu nih. Berapa gambaran gitu, iya gambaran iya. Dan yang kita butuhkan untuk menghitung, kita nggak akan mungkin lagi mengharapkan 18 miliar atau 15 miliar, nggak akan mungkin Mbak, karena waktunya itu nggak akan mungkin kita seberapa untuk segercep apapun itu kan. Iya kan, waktu udah nggak akan mungkin dengan anggaran itu, serapannya itu namanya juga kita mau bunuh diri, namanya kita mau maksakan itu, nah kan ya. Dan itu sudah kita hitung Mbak, kemarin juga karena hasil pembahasan dengan DPR yang mungkin juga notabene perwakilan mereka juga yang ada di Kabupaten Nunukan, bahwa bagaimana masyarakat di sana juga dengan sentuhan program kita ini tadi gitu kan, untuk membantu mereka, apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak dalam keadaan baik-baik saja kan Mbak, gitu kan, negara yang kita lihat di medsos lagi itu kan tidak baik-baik saja, betul, di pusat sekali. aja tidak baik-baik saja, gimana dengan kita yang di daerah, kan gitu. Nah, sehingga dari pembicara itu kita juga disuruh seberapa sih yang dibutuhkan untuk
bisa SOA ini hadir di 2025 meskipun nanti mungkin notabene di anggaran perubahan bisa dialokasikan. Kita juga tetap menghitung sesuai dengan yang sesungguhnya gitu loh. Kan yang saya bilang tadi, kita juga memaksakan kalau anggaran banyak toh realisasi nanti juga sama aja dengan tidak terrealisasi anggaran kita. Itu menyangkut kinerja daripada dinas lagi kan. Benar. Mana peringkat yang ada turun iya, nanti ya Ibu ya. Iya, makanya kan ya. Jadi ya untuk ini memang seyogianya dari anggaran murni itu juga sebenarnya ya, saya sudah mengalokasikan meskipun sedikit gitu dengan harapan nanti teman-teman bisa melek gitu ditambahin. Iya. Tapi itu hanya sekedar harapan kah? Kita masih tetap berharap masih optimis. Tetap berharap ya. Ya karena ini merupakan salah satu program dan Pak Gubernur selalu menggaungkan itu bahwa mereka butuh ini, mereka butuh ini kan seperti itu. Dan inilah salah satu program yang memang merupakan kebijakan dari Pak Gubernur untuk membantu masyarakat yang ada di 3T tadi. Seperti itu. Wow, terakhir nih Ibu Yani, untuk sebagai closing statement dengan segala hiruk pikuk yang sudah ada, segala kendala yang sedang berjalan, harapan atau impian nih, harapannya terutama dari Ibu Yani atau dari teman-teman Disperindak Kalimantan Utara agar program SOA ini bisa tetap berjalan atau ke depannya, karena SOA ini kan juga salah satu atensinya Pak Gubernur kita. Betul. Gitu kan. Harapan Ibu untuk ke depannya atau terutama untuk di tahun ini dulu deh, 2025 dan ke depannya di 2026 seperti apa sih Ibu? Iya, terima kasih. Lagi-lagi memang karena adanya efisiensi ya gitu ya. Tapi saya berharap bahwa apapun kondisinya gitu, program yang namanya program prioritas dan merupakan itu adalah salah satu merupakan kebijakan daerah sebenarnya Mbak. Ini kebijakan daerah bagaimana kepala daerah itu bisa melihat masyarakat yang ada di 3T gitu ya. Masyarakat yang terpencil bisa merasakan juga manfaat dari pembangunan kita, manfaat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Apapun kondisinya itu tetap harus berjalan. Harapan kita ya tetap optimis Mbak. Teman-teman yang mempunyai kewenangan yang lebih gitu loh. Kalau kami kan dari dinas ini, karena ini sudah merupakan program dari tahun ke tahun gitu kan, itu kami tetap mengusulkan, tetap mengupayakan bagaimana memberikan pemahaman dan lagi-lagi kembali kepada yang lebih tahu deh, yang punya yang punya lah gitu ya. Tetap melihat bahwa apa sih di perangkat daerah itu yang memang harus gitu loh kebijakan, karena bagaimanapun yang lebih tahu itu kami Mbak, kami yang melakukan teknisnya, bagaimanapun kondisinya seperti apa dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun dengan sedikit itu tapi mereka juga merasakan gitu. Selama ini alhamdulillah mereka juga berterima kasih sekali dan menunggu terus kapan Bu, kapan gitu kan. Selalu ada tuh WA dari mereka itu kapan Bu. Ya, saya bilang ya karena ini insya Allah saya yakin bahwa ini akan tetap ada meskipun sedikit di penghujung nanti di anggaran perubahan, tapi kita yakin bahwa ini tetap akan bisa berjalan gitu kan. Nah, lagi-lagi saya berharap bahwa apapun kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, saya berharap bahwa Provinsi Kalimantan Utara tetap dalam keadaan baik-baik saja dengan kepemimpinan beliau, Pak Gubernur. Saya yakin insya Allah Kaltara akan tetap memprioritaskan dan mengutamakan kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Utara sesuai dengan visi misi beliau. Salah satunya seperti itu, ya kan Mbak ya, dari aspek pembangunan yang dilakukan oleh beliau. Ya kita tetap optimis bahwa insya Allah Kaltara sesuai dengan visi misi beliau, masyarakat akan menikmati kesejahteraan sepenuhnya. Baik, wow, terima kasih sekali Ibu Yani untuk bincang terkait SOA yang kita kupas tuntas lebih sangat dalam ya Ibu ya. Saya berharap ada undangan yang lain lagi dengan tema yang tadi, ada 4 kementerian di bawah saya. Siap. Ya, bisa jadi salah satu ini salah satu ide. Biar semua juga tahu bahwa oh ini loh perannya gitu loh. Dan ini loh kendalanya, ini loh tantangannya. Apapun itu yang kita diberikan amanah tetap harus melaksanakan itu dengan sepenuh jiwa raga kita. Sepenuh jiwa raga untuk kesejahteraan Kalimantan Utara tentunya. Merdeka. Tidak hanya merdeka negaranya, saya bilang negaranya udah merdeka, tetapi bagaimana masyarakatnya juga merdeka. Merasakan kemerdekaan. Sampai ke ujung. Iya. Nah, sampai wilayah harus. perbatasan. Itu bukan hanya tugas dari pemerintah provinsi, tetapi tugas dan peran
pemerintah pusat juga harus bisa menyentuh ke wilayah perbatasan. Baik, terima kasih banyak Ibu Haryani. Hari ini sudah berkunjung ke Benuanta Podcast. Semoga nanti bisa berkunjung lagi. Dengan senang hati. Seru-seruan lagi, ngobrol lebih dalam lagi. Semoga di episode selanjutnya bisa lebih kupas tuntas, mungkin terkait soal lagi atau bagaimana kelanjutan di 2025 atau 2026. 26 insya Allah ya, kita berharap tetap optimis. Semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Semoga semua yang... juga sukses selalu untuk Benuanta semua. Sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman Benuanta Podcast Kaltara di Hati bersama dengan saya Agatha, dan inilah Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Kaltara di Hati. Terima kasih. Bye bye. Sukses selalu. Terima kasih.